Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para sahabat sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk terus berusaha memperbaiki keimanan dan keyakinan mahabbah kita kepada Allah hingga nanti di akhir. Oke, para sahabat sekalian, pada kali ini kita akan mendengarkan wejangan dari Gus Bahaudin Salim yang mana terkait tentang penyelamat peradaban, di mana akan beliau sampaikan dengan berbagai macam landasan keilmuan baik Quran dan hadis ataupun para pendapat ulama-ulama. Oleh karena itu, mari kita dengarkan fatwa dari beliau. Di Quran itu ada 3. Satu sebagai tulisan disebut wal kitab, no? Kitab itu dari kata kataba yaktubu kitaban, memang ditulis. Kedua disebut wal Quran karena dibaca, jadi qara'a yaqra'u Qur'anan. Terus ketiga sebagai aturan, hadza hukmullah yahkumu bainakum, bahwa Quran itu ketentuannya Allah yang dipakai menentukan sikap hidup kita. Ini rungokno tenan. Kemudian kita ketika baca Quran itu sebetulnya hanya mewakili satu aspek Quran, yaitu Quran dibaca, no? Nah, kemudian artinya apa dibaca? Kemudian misalnya ada perempuan diceraikan suaminya, kemudian ndak iddah. Kita baca wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru, tapi kita tidak iddah. Berarti kita baca Quran tapi tidak melakukan Quran. Misalnya ada orang ditinggal mati suaminya, sudi walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Bayangkan kalau ada suami meninggal kemudian istrinya tidak iddah, langsung nikah tidak nunggu arba'ata asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, ketika Quran hanya dibaca, ini peringatan bagi konco-konco hafid. Ketika Quran hanya dibaca, Nabi itu masih marah besar. Dan saking marahnya Nabi menyamakan kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya kitab suci, tapi itu tidak mandu mereka karena kitab suci hanya kayak mantra. Orang Nasrani juga punya kitab suci, tapi kayak mantra. Makanya Nabi marah besar. Kowe ojo ngono ya, kowe kelakuanmu ojo ngono. Kalau cerita sedikit tentang mukjizat Quran. Kalau di kiainya mungkin masalah keramat. Bisa ulang lagi, kalau di kiainya menyangkut keramat, kalau Qurannya namanya mukjizat. Saya pertama diakui di Jogja oleh banyak orang pinter. Itu diantaranya itu barokahnya iddah. Saya berkali-kali cerita itu. Barokahnya nerangkan apa? Iddah. Iddah itu adalah perempuan tidak boleh kawin di masa apa? Iddah, untuk memastikan itu baraatur rahmi. Dan itu menyelamatkan peradaban. Jadi yang menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan dunia itu iddah. Wah, soal wong kampanye mergo paslon, urusane paslon, sing nyelametno donya iku iddah. Misalnya begini, ada janda cantik. Contohnya cantik karena yang kepengin ngawin itu biasanya janda cantik. Ada janda cantik, istrinya Zaid misalnya, malam dijima. Zaid itu misalnya keriting, welek, merongos, pokoknya bengi itu jima bojone. Paginya cerai karena tukaran, perkara apa cerai. Setelah cerai kamu kawin misalnya tanpa ada iddah, bayangkan nggak ada iddah kamu kawin. Walhasil setelah itu punya anak. Karena kamu adalah suami resmi, kamu dianggap bapaknya anak tadi karena kamu suami resmi. Tapi ternyata yang tadi itu produknya Zaid. Melere, terus keritinge, wirenge, terus kue kiai ngundang kue abah, atau kue gus diundang gus, kue ustad diundang ustad. Akhlake ra kaya kowe, kelakuane ra kaya kowe, ngundang kowe abah mbok biayai.
Akhirnya apa? Ada orang yang dinisbatkan pada tidak wali gennya. Tapi barokahnya iddah itu kepenak. Perempuan tuh boleh nikah setelah iddahnya selesai dan ada kepastian rahimnya tuh kosong sama sekali, tidak ada sisa mani dari zaut awal. Nah, barokahnya bener-bener kosong, nggak ada mani dari zaut awal. Kok anak-anak ya anak tenan. Ngundang kue abah ya sah, ngundang kue abi ya sah, dedi ya sah. Wopo wae sah, tapi anakmu tenan. Kue biaya ya sumbut. Cara cah iku beling kue ora unsur zaut awal, ya koyo kue dhewe, maksudnya beling produk. Tapi apapun itu. Nah, sekarang maksud kula ngeten. Sekarang orang itu pakai Quran, ono wong kepengen dadi jenderal gawe semaan, kepengen dadi direktur KAI gawe semaan. Orang ndak bangga lagi dengan Qurannya, tapi dianggap koyok jimat ngangkat karir. Nah, kita kembalikan Quran ketok keramate mergo nyelametkan apa? Peradaban. Saya ulang lagi, kita ngangkat lagi piye supaya Quran ini mulya lagi karena ngangkat peradaban. Iku wong rumat anake mesti anake tenan mergo ketika kawin bener-bener dari istri sing baru atur rahmi, bener-bener rahimnya nggak ada sisa-sisa mani dari zahud awal. Sebab itu masalah iddah itu diulang berkali-kali sama Quran. Kadang diistilahkan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahun. Kadang diistilahkan salah satu guru dalam berbagai konteks. Ada yang yatarobbas nabi anusina arba'ata asyurim. Ada yang Sohiroh dan Aisyah apa wallahi ya isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salah satu asyuri wallahi lam yahid. Nah, dawe guru-guru kita, ndak ada negara barokah kayak Indonesia. Ini buatan kampanye paslon, nggak ada barokah kayak Indonesia. Terus sama tak cerita ini cerita wali-wali Indonesia. Yang pertama bentuk KUA di antara niku mbah-mbah kula, buyut-buyut kula. Di antara niki tentu banyak. Terus keluarga kula niku riyen yang di Jember, yang di Lasem, di beberapa itu ngotot ketika pemerintahan Belanda itu harus ada KUA karena kepinginnya nikah itu dipayungi aturan Islam. Misalnya janda ya iddahnya harus selesai. Terus yang menjadi wali-wali di Indonesia pertama itu malah barokah KUA. Makanya Mbah Mun itu kalau ada pegawai KUA itu hormatnya Masya Allah. Saya sekarang juga niru, saya termasuk yang sering dimintai konsultasi. Contoh paling kecil misalnya begini, rungokno tenan. Bahasa Indonesia itu bapak tiri juga bapak, bapak angkat juga bapak. Nah barokahnya niku, kiai-kiai udah telaten, angger wonten badhe nikah leres jenengan bapak kandung, betul Anda bapak kandung. Karena istilah bapak masukkan bapak tiri, bapak angkat dan itu nggak sah jadi wali. Tapi barokahnya KUA ini disangoni kiai-kiai dan menjadi kompilasi hukum Islam terus menjadi tatbiki, diaplikasikan. Gamane nikah teng Indonesia iku ora trimo sah, buyute sah. Wis ditunggoni KUA, ditunggoni kiai. Dan peradabannya jelas. Saya ulang lagi. Andai kan tidak dikawal kiai-kiai, maka istilah bapak, anggere muni bapak nggih, nggih monggo jenengan akadno anake jenengan. Padahal bapak itu bisa bapak angkat, bapak tiri, bapak sambung macam-macam. Atau bapak bos ning kantor itu ya diundang bapak, ini perintah bapak itu maknanya ya bapak bos nih. Tapi barokahnya kiai-kiai niku peradaban itu terjaga leres dengan bapak kandung. Maksud kula ngeten, Kanjeng Nabi dukane Nabi nu teng Indonesia nu terobati. Mergo Nabi sing mangkel nek ana Quran diwaca dadi mantra tapi enggak menjadi perilaku sosial kan. Dong sing maksud. Lah teng Indonesia Quran diwaca ning pondok-pondok, aplikasinya jadi perilaku sosial. Wong kawin ya mesti nganggo wali, nganggo seksi. Bapak ya bapak asli. Nak kawin rondo ya baru atur rahmi, bar idahnya selesai. Itu jarang nyari negara kayak Indonesia. Ya presidennya sapa wae iki wis mlaku ngono kowe. Ya presidennya sapa wae. Nah, karena kalau Quran hanya kamu baca di pondok mbok apal loh, tapi tidak menjadi perilaku sosial. Iku Nabi nyuwun saya umbandino mbek wong Yahudi Nasrani. Wong Yahudi Nasrani di kitab suci. Tapi kelakuannya tidak dibentuk oleh kitab suci itu.
gedang ya Mas. Lan Nabi duka wa hadhil yahud wan nasara baina adhrim al masahib lam yusbihu ya ta'alaku bi harfin mimma ja'atuhum bihi anbiya. Jadi niki kula suwun kula sering matur niki wonten tiyang-tiyang sempo wonten Habib Moh wonten Haji Tauhid Wajian sedanten kula cerita wonten niki Gus Ari pokoke kula cerita piye Quran itu jadi peradaban. Kula nu cerita iddah di Jogja niku wong terus bangga karena tadi ada masalah sosial yang selesai. Coba kalau iddah ini tidak selesai, kerabi mbek janda nyun sewu sing wis dijimak bojonya tadi malam terus dipegatan isu mbok rabi. Kira-kira anakmu iku mirip sapa? Terus ngundang kowe abah padahal gak anakmu. Kowe sugih terus diwaris wong sing ora anakmu. Pondokmu diwaris wong sing gak anakmu panjang kowe. Nah orang tuh harus bangga dengan Quran karena Quran tuh menyelamatkan apa? Peradaban. Menyelamatkan apa? Peradaban. Ojo mau Quran mbok nggo semaan mergo ape ana wong kepengin dadi bupati. Bareng dadi bupati maturun iki Qurane mandi. Bareng gak mandi, alai ngobos. Alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan paparan dari Gus Baha yang penjelasan dan keterangan yang amat sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan pengalaman, dan tambahan keyakinan agar kita bisa terus-menerus mengabdikan diri kita hanya kepada Allah. Cukup sekian, sampai kita bertemu lagi pada pembahasan-pembahasan lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.